Yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif. Salam guru inovatif. Baik Ibu Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Mas Gilang. Alhamdulillah. Semoga tetap berada pada kondisi terbaik ya Bu ya. Semoga selalu disehatkan karena kritis, masa-masa kritis juga belum berakhir pandemi Iya, COVID-19 ini. Nah, ngomong-ngomong juga Ibu Luki Saptarini ya Bu ya? Iya, Betul. Dari Merauke. Betul, dari Merauke. Wah, jauh sekali lumayan. Dan kalau dengar kata Merauke juga, saya teringat tentang slogan Merdeka Belajar Bu, yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas Nadiem Makarim ya, atau Pak Nadiem Makarim, yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Dan sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar itu sendiri juga memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres, tanpa tekanan juga, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka alami atau mereka miliki ya, tanpa memaksa mempelajari ataupun menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Merdeka Belajar juga, tentu tidak hanya di kota-kota besar, misal Jakarta atau daerah Jawa ya, tapi kita juga harus memperhatikan yang ada di Merauke, termasuk Ibu, di daerah 3T ya Bu ya? Iya, betul. Termasuk Ibu Luki. Ngomong-ngomong, Ibu Luki ini adalah pendatang atau memang warga asli dari Merauke Bu? Kebetulan saya lahir besar di Kota Malang. Wah, di Kota Malang? Iya, di Kota Malang. Kemudian saya menyelesaikan kuliah juga di Malang. Nah, ya otomatis jauh berbeda kalau dibandingkan kondisi di sini. Gitu Mas Gilang. Tapi kalau cerita awal, boleh kepo dikit ya Bu ya, kenapa sih Ibu bisa dari Malang, dari Pulau Jawa jauh, tiba-tiba kerjanya di Merauke, jadi guru pula? Iya, awalnya sih saya dulu lulus kuliah nggak langsung jadi guru, tapi ikut pengembangan hotel berbintang. Kemudian jadi cari yang istilahnya lain gitu dari guru, cari ilmu yang lain dulu. Kemudian kebetulan saya menikah dan suami saya seorang anggota Polri. Mau nggak mau, saya harus mendampingi suami saya sebagai seorang bayangkari. Saya harus selalu ada di samping suami saya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus ke Papua gitu. Nah menariknya juga ternyata Merauke ini adalah titik nol Indonesia Bu ya, ujung paling ujung Indonesia. Paling ujung. Saya yakin bukan hal yang mudah, iya kan ya? Untuk saya bayanginnya aja kayaknya sulit banget. Nah kira-kira dari Ibu sendiri, apa sih tantangan terbesar yang paling melekat di benak Ibu hingga sekarang, atau bagaimana hal-hal yang sudah Ibu lewati selama ini? Jadi Mas Gilang begini, siswa di SMK Negeri 1 Merauke itu kebanyakan dari daerah yang nggak jauh dari kota kabupaten Merauke-nya. Mereka ada yang dari Bovendigul, dari Asmat, dari Mapi, pokoknya daerah-daerah yang tepatnya jauh. Dan itu susah untuk dijangkau satu. Kemudian komunikasi pun agak susah. Di sini kendala yang paling utama adalah transportasi dan komunikasi. Kemudian ditambah lagi kurangnya lengkapnya fasilitas pendidikan yang memadai. Otomatis mohon maaf ini untuk seluruh siswa saya dan mungkin teman-teman guru yang ada di pelosok, kadang output dari daerah itu otomatis nggak 100% bagus ya. Saya bukan ini, karena memang kendala fasilitas dan fasilitas yang kurang memadai. Jadi mereka datang ke kota diantar oleh orang tuanya untuk bersekolah, tetapi kadang-kadang mereka ditinggalkan begitu saja, bukan ditinggalkan begitu saja, tapi kadang ikut orang, dititipkan, atau dia ditaruh di asrama atau panti asuhan. Jadi tidak bersama orang tua mereka, yaitu jadi kendala untuk kita juga.
Iya, Jadi agak ada kesusahan dan kesulitan juga di bagian ya, situnya ya Bu ya. iya. Jadi mereka pingin untuk merubah nasib mereka, Mm, tetapi di sisi lain orang tua mereka itu kadang ada yang petani misalnya, ada yang buruh. oke. Sedangkan untuk mengirimkan hasil penjualan panen mereka nggak setiap bulannya mereka dapat berikan gitu. Hmm, Jadi baik baik. kendalanya itu. Jadi mereka di sini pun harus berjibaku misalnya ya itu kadang kita juga Bapak Ibu guru di sini dan orang-orang di sekitar sini ya tahu persis lah apa yang harus kita lakukan. Apalagi mata pelajaran yang saya ampu ini adalah bisnis daring pemasaran. Oke. Banyak pakai istilah bahasa Inggris. Ah, Nah, itu kadang yang bikin aku pusing, Mas. Jadi semua alat yang dipakai praktek pakai bahasa Inggris. Terus hmm, materi yang diberikan bahasa Inggris. Jadi awal tahun 2010 itu aku mikir kalau aku pakai textbook nggak akan pinter-pinter anak-anak ini. betul. Kadang aku katanya orang itu sampai kalau orang Jawa bilang muka tembok ya, rai gede kah? Apa itu muka tembok? Nggak ngerti itu apa namanya ya. Saya sampai memohon kepada 2 toko besar, lumayan besar sih tahun itu. Memang dia paling besar di sini yaitu Toko 2 dan UD Bintoro. Hmm, Saya pinjem barang. Pak, Bu, saya mohon pinjem barang supaya anak ini tahu barang ini tuh wujudnya kayak apa. Karena wah, nggak semua orang bisa masuk toko loh, Mas. oke oke. Itu beneran Gitu. dipinjam atau ada sewanya Bu? Nggak, Pada pinjam, akhirnya. Bener-beneran pinjam, pinjam pinjam. ya? Iya, pinjam. Saya pinjam dan kembalikan dalam keadaan saya bilang ke siswa saya, jangan dirusak, jangan di ini, boleh di pokoknya dengan catatan-catatan yang saya yang jadi jaminannya. Oke. Iya. Jadi kalau ada kerusakan ya otomatis saya akan mengganti. Tapi Hmm. alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mengganti. Karena Alhamdulillah memang nggih, masih masih banyak juga ya Bu ya yang berhati mulia, berhati baik sekali insya, untuk meminjamkan insya alat. Allah masih banyak, masih banyak. Jadi semakin dari waktu ke waktu akhirnya saya tidak hanya bekerja sama dengan Toko 2 dan UD Bintoro, tapi Hmm. saya juga bekerja sama dengan Urin Supermarket yang lebih besar lagi, alatnya lebih lengkap lagi, Wah. SPM, kemudian Swiss Bell Hotel, Mas. Jadi anak-anak itu aku bawa ke sana. Jadi pinjam Hmm. tempat dan fasilitas untuk proses belajar mengajar. Karena kalau saya harus sekolah menyediakan kayak nggak mungkin deh. Karena alat-alat untuk ini kan mahal sekali. Oke, iya benar. Iya. Jadi ya itu usaha saya lobby sana, lobby sini untuk ini, untuk apa? Untuk mereka bisa memahami apa sih yang dipelajari di bisnis daring dan pemasaran. Betul. Gitu. Mana lagi mata pelajarannya juga canggih banget ya Bu ya, bisnis daring dan pemasaran. Mungkin banyak Iya, banyak juga dari mereka yang apa sih ini atau betul. kebingungan-kebingungan, terlebih lagi textbooknya bahasa Inggris semua ya Bu ya. Bahasa Inggris. Saya aja sekarang kalau saya sampaikan ke siswa saya, ibu aja masih belajar loh. Karena Iya, semakin hari bisnis daring pemasaran kan semakin maju. Nggak betul. semuanya saya paham, jadi saya juga mulai belajar. Jadi kadang sama anak-anak ya, ayo kita belajar bareng-bareng sudah. Kita belajar dari nol sama-sama seperti itu. Iya, jadi ibu sendiri pun juga tidak menutup diri untuk belajar bersama dan juga menggali Iya, satu informasi dengan dari siswanya anak-anak. juga ya Bu ya. Iya, Iya, nah itu tadi kan ngomong kendala ya Bu ya. Pada akhirnya kita mm-mm. juga bertemu dengan pembahasan awal kita tadi yaitu konsep merdeka belajar. Nah menurut Ibu sebagai guru nih yang langsung bersentuhan dengan siswa-siswinya, apakah mungkin mereka mampu untuk meraih merdeka belajar itu tadi jika untuk mencukupi kebutuhan primer saja tadi saya dengar mereka masih harus bekerja Iya, sangat keras apalagi juga iya, orang tuanya juga wah banting tulang banget tuh untuk iya betul menghidupi betul. kehidupan mereka sehari-hari. Bisa nggak Bu mereka atau siswa-siswi Ibu yang berada di ujung Indonesia mendapatkan ya merdeka lah dalam belajar? Ini hal yang paling dilema memang karena orang Ah, pasti mempunyai keinginan perubahan nasib ke arah yang lebih baik. Cuman betul. kadang kendala sana sini itu
eh, nggak setiap orang mampu mengatasinya dengan cepat. Jadi setiap orang beda-beda cara mengatasinya. Dan yang sering saya tekankan kepada mereka bahwa uh, Allah itu, Tuhan itu sudah menyiapkan semua apa yang kita mau sebenarnya. Itu salah satunya untuk membesarkan hati mereka. Jadi kadang mereka kan mengeluh ke saya, Bu, saya itu harus begini, kadang makan aja hari ini makan baru 1 kali, Bu. Jadi kan ya namanya saya manusia biasa yang punya ini, aduh bagaimana ya, saya tidak mungkin mengcover semuanya. Jadi ya mungkin 1 siswa, ayo sudah kita makan sama-sama. Tapi yang satunya otomatis nggak tercover. Itu yang jadi pemikiran saya jadinya begini, kapan saya bisa istilahnya membuat mereka itu sama seperti yang lain begitu. Cuman kan kita nggak mampu, terbatas seperti itu. Jadi kalau di sekolah kami kemarin sempat mengadakan waktu sebelum pandemi. Jadi makan bersama. Guru siswa makan bersama di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru memasak, dibantu siswa, terus nanti makan siang kita sama-sama makan. Tapi ternyata setelah pandemi ini kan nggak mungkin nih. Nah, makanya saya cuma menekankan kepada mereka, insya Allah semuanya itu bisa. Jadi Bapak Ibu guru kadang mencarikan pekerjaan serabutan untuk mereka. Jadi kita kadang carikan pekerjaan untuk mereka, untuk mengatasi permasalahan mereka ini. Cuman ya itu permasalahan kembali lagi, kita nggak bisa mengcover semua permasalahan itu. Oke, tapi dari ini sangat tersentuh sih untuk saya pribadi. Dari guru-gurunya juga, termasuk ibu ya, dan guru-guru yang lain memiliki hati yang sangat mulia ya, sampai ngasih makan bersama, makan siang bersama, dan semangat dari siswa-siswinya pun luar biasa juga ya Bu ya untuk belajar itu. Sangat tinggi mereka lah. Ke sekolah jalan kaki loh. Wah, luar biasa. Berapa kilometer rata-rata Bu yang mereka tempuh untuk bisa datang ke sekolah? Lumayan jauh sih, ada yang dari daerah maksudnya dekat pelabuhan sana itu sekitar 3 kilometer, ada yang jalan kaki 5. Ya, apalagi di Merauke Papua kan panas nih. Betul. Ya kalau pas kita ketemu ya kita angkut lah, naik motor bareng. Tapi kan nggak bisa semuanya kita angkut. Nah, jadi itu semuanya jadi dilema, nggak semudah itu gitu loh. Nah, ini kalau saya dengar dan saya resapi ya, resapi. Mereka punya semangat yang sangat besar di tengah kondisi yang bisa dibilang susah. Saya pribadi pun kalau berada di posisi mereka belum tentu nih punya hal yang sama, punya semangat yang sama layaknya yang mereka lakukan saat ini ya. Itu sama aja kayak menjaga api pada lilin di tengah hembusan angin, kalau bisa dibilang seperti itu bahasa puitisnya Bu. Nah, bagaimana dari Ibu sendiri mampu untuk terus menanamkan keyakinan? Ini Ibu yang jaga lilinnya tetap nyala nih. Bagaimana cara jaga semangat, jaga apinya tadi agar tetap menyala walaupun di segala keterbatasan yang mereka punya ya Bu ya? Ya, saya berkeyakinan Allah itu menyediakan semuanya semua kebutuhan umatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tinggal bagaimana cara kita memohon dan berdoa, terus kemudian berusaha. Jadi siswa-siswa diyakinkan bahwa harus selalu belajar, menambah pengetahuan, dan saya selalu mengajak mereka ke tempat-tempat yang belum mereka datangi, tapi di kondisi pandemi ini apapun kayaknya tidak bisa kita lakukan. Jadi mau model begini saya bingung, mau model begini saya nanti takutnya terpapar COVID. Jadi ya tinggal saya kasih materi berupa video, kemudian saya kasih umpamanya tugasnya kalau kelas 12 project work. Jadi satu tugas yang saya berikan untuk 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran yang saya ajarkan. Jadi nggak memberatkan mereka, tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan ini. Jadi saya kasih waktu yang agak panjang. Betul. Saya bingung, memang kondisi seperti ini bingung dengan kendala mereka nggak punya HP kadang, terus kemudian sinyal kadang juga nggak bagus. Jangankan itu fotokopi aja mereka nggak bisa. Wah.
Sangat Jadi kadang ini ya. ya udah saya fotokopikan, apalagi kondisi kayak begini, penerbangan, transportasi udara, laut, udara juga agak terkendala semuanya. Ya. Oke. Jadi Nah, ya udah. itu tadi semangat siswa ya Bu yang kita Ya, omongin, semangat ya. siswa dan merdeka belajar terhadap siswa. Sejatinya sebenarnya kalau menurut saya pribadi merdeka belajar itu bukan cuma hanya untuk siswa. Kita tidak akan pernah mencapai cita-cita jika cita-cita seperti itu, misi besar kita untuk merdeka belajar, jika gurunya sendiri masih belum merdeka. Guru yang merdeka menurut saya merupakan guru yang mampu melihat dan menakar situasi, melihat pikiran masalah, merubahnya menjadi ide untuk berinovasi. Seperti itu sih menurut saya Bu. Nah, melihat fenomena yang ada di lingkungan Ibu sendiri, seberapa besar sih semangat guru-guru yang bisa merubah sebuah masalah itu menjadi ide, kemudian menangani hal-hal dan juga terus berimprovisasi dan berinovasi seperti itu. Seperti apa Bu di lingkungan Ibu, guru-gurunya, semangat yang dimiliki? Alhamdulillah teman-teman di SMK Negeri 1 Merauke sangat bersemangat walaupun dalam kondisi pandemi mereka berusaha maksimal mungkin. Misalnya ada siswa yang punya HP, mereka datangi ke rumah untuk menyerahkan karena memang kondisinya dia enggak ada transportasi untuk ke kota. Jadi mereka dengan sukarela datang ke sana membawa materi, nanti sambil dijelaskan ini nanti begini-begini, nanti pengumpulan tugasnya seperti ini, nanti di satu titik ini diambil, umpamanya seperti itu. Dibawa ke kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuliana Tuhusula, Sarjana Pariwisata, Master Manajemen. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan yang kami harapkan untuk siswa-siswa di sini untuk meraih mimpi dan cita-cita mereka. Kami juga berusaha menambah pengetahuan dan wawasan melalui yaitu webinar yang sering saya ikuti Hafek. Dari Hafek ya Bu ya? Iya, karena bagaimana ya, sampai anak saya bilang, "Mama ini bolak-balik kayaknya pernah ikut pelatihan ini, ikut lagi." Karena kendala sinyal. Kendala sinyal, jadi saya walaupun sampai ikut HOTS 2 kali, PJK 2 kali, terus ikut yang ini, rasanya kayaknya masih ada saja yang kurang-kurang. Jadi Masih apa yang kurang. sampaikan Pak Zul misalnya, membuat mata saya terbuka, ternyata saya itu bisa loh itu mengajarkan ke ribet sekali sih, jadi paham. Jadi ikut yang dinas provinsi, ikut yang diadakan MGMP supaya apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih Bapak Ibu guru yang bisa sampaikan di sini sehingga kita mampu gitu loh, mampu mentransfer ilmu. Dan sekarang ini lagi marak-maraknya tugas jadi banyak sih Bapak Ibu guru. Sebenarnya belum merdeka sepenuhnya sih, cuman ya karena apa, banyak pekerjaan-pekerjaan, laporan-laporan yang harus dikerjakan ya. Jadi ribet juga, mana kita mau mengajar, mana mau kita melakukan hal administratif. Iya, untuk melakukan sesuatu untuk siswa kita. Tapi ya udahlah, namanya kita jalani, kita enak-enak aja, enjoy aja gitu. Oke. Salut sih saya sebenarnya sama Ibu karena sudah sangat sampai ikut PCK 2 kali, ikut HOTS 2 kali. Selain itu juga ikut kegiatan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kota atau dari MGMP. Artinya sebenarnya Ibu sendiri pun melihat kondisi yang ada di Merauke, di daerah yang bisa dibilang susah, memiliki banyak kendala ya Bu ya. Ibunya tidak terpaku dan juga hanya berdiam diri, meratapi nasib, tapi juga mencari cara nih gimana sih caranya agar saya bisa memberikan atau mentransfer ilmu terbaik kepada siswa saya, gimana caranya menanamkan hal-hal yang kadang kendala sinyal. Ya, kendala sinyal itu yang lucu buat saya itu sampai kadang video kan ada recording kalau kita di LMS ya. Ada itu saya ulang lagi. Karena apa? Kadang kita mutar yang sudah recording aja itu masih terkendala, nggak bisa terputar. Bahkan ya Bu ya.
ketika Bahkan sampai memutar seperti video. itu. Iya. Padahal Alam- itu sudah pakai wifi loh. Coba. Tapi alhamdulillah hari ini lancar-lancar aja ya Bu ya. Alhamdulillah ini karena pakai pulsa data lagi manteng, jadi teman-teman sudah Oh, pada pulang, jadi nggak ada kendala kanan kiri, lagi oke. clear-clearnya di sini, mereka sudah pulang. Iya. Iya, iya. Tapi keseharian kalau ngajar online selalu ada kendala Bu, ngajar online ataupun ibu yang belajar di webinar Hafex atau webinar dari Kalau di pemerintah kalau di webinar kebanyakan terputus sinyal, terputus. itu selalu ya. Terus kalau untuk mengajar di siswa, saya tidak menggunakan Google Classroom atau Zoom. Oke. Karena kuotanya nanti anak muridku kasihan, habis. Iya sih, benar. Iya. Jadi saya membuat video, biasanya membuat video apa, saya rangkum tentang materi itu, kemudian saya sampaikan, saya ngomong sedikit, menyapa dan mengingatkan begini-begini, udah itu aja. Dari yang materi yang saya sampaikan itu nanti saya suruh pelajari, kemudian ada tugas. Dan tugasnya itu saya sukanya bikin teka-teki silang. Karena mau nggak mau mereka akan mendengarkan dengan baik. Atau sebuah studi kasus begitu. Saya nggak terlalu yang ini. Dan tidak terlalu sering saya beri tugas karena terlalu banyak tugas dari guru yang lain. Betul, Saya juga tambah puyeng. pusing. Nah, ya. Iya, Seperti iya. itu. Ya. Terakhir nih Bu, karena Ibu juga udah mau pulang kerja, udah jam berapa juga ya sekarang. Sebagai jam 4 WIB ya. Sebagai seorang guru nih Bu yang telah melihat langsung juga di lapangan terkait tantangan, terus juga kendala pendidikan khususnya di daerah Merauke lah. Apa sih pesan-pesan Ibu yang khusus baik untuk guru di luar sana atau siswa-siswi Ibu yang juga mungkin menonton video ini dan juga untuk pemerintah yang terpenting agar kiranya slogan Merdeka Belajar ini bukan hanya sekedar embel-embel dan juga pemanis suasana, tapi juga benar-benar kita resapi, kita pahami dan akhirnya menjadi tujuan bersama yang memang kita harapkan untuk mampu membawa perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Iya. Yang pertama-tama buat Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Jadi keterbatasan yang ada jangan menghambat tugas kita dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita harus selalu mengoreksi diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan kita dan pengetahuan. Ada yang begini, ada yang merasa aku ini udah gaptek terus nggak mau belajar. Nah, jangan. Kita harus selalu berusaha karena kan namanya belajar itu nggak kenal usia. Betul. Ya. Kemudian kesadaran harus terus bergerak, mengubah diri, memperbaiki diri agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu yang diungkapkan Pak Zul kemarin mengena banget. Ya, mengena banget itu. Kita harus sadar, bergerak, mengubah diri, memperbaiki diri agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa yang kita lakukan untuk bermanfaat untuk orang lain akhirnya akan jadi pahala untuk bekal kita itu. Benar, akhirnya jadi jariah ya Bu ya, amal jariah untuk kita sendiri. Iya, betul, itu yang penting. Kemudian untuk siswa-siswa saya tercinta, harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menyediakan semua kebutuhan umatnya. Tinggal bagaimana cara kita memohon dengan berdoa, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kalian, dan bagaimana kalian berusaha untuk selalu belajar, menambah pengetahuan. Jadi raih cita-cita kalian, tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Dan untuk pemerintah, terutama ini kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Bapak Christian Swahilait. Beliau yang luar biasa sekali, terima kasih sudah berusaha maksimal untuk membantu mengatasi PBM di tengah pandemi COVID, memberikan petunjuk dan arahan menggunakan fasilitas yang tersedia bagi kepentingan anak-anak. Jadi memerintahkan untuk menggunakan fasilitas semua yang ada sampai laptop, sampai pokoknya semua diinikan untuk anak-anak muridnya dan menggerakkan para stakeholder dengan CSR-nya. Jadi Pak Swahilait memerintahkan bahwa stakeholder harus benar-benar dalam pandemi ini membantu pendidikan di Papua, seperti itu. Oke. Yeah. Semangat terus Ibu.
Ibu Luki Saptarini ya. Semangat terus juga untuk rekan-rekannya, titip salam Bu. Insya Semangat Allah terus nanti juga saya untuk sampaikan, ya. ya, untuk pendidikan yang ada di Merauke maju terus. Saya tentunya berharap Merauke bisa terus berkembang pesat lah pendidikannya, karena Merauke juga Indonesia. Merauke juga punya hak belajar yang sama ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ibu Luki juga sehat-sehat terus Bu, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Nanti kalau ada info Hafex berikutnya saya kabarin, biar bisa ketemu lagi Bu di webinar Sudah selanjutnya daftar dari Hafex. untuk yang Oh, udah berikutnya, daftar? Sudah. Wah, alhamdulillah. Semoga kita nanti ada kesempatan bertemu di sana ya Bu ya. Nanti saya Insya Allah, ya. saya sapa-sapa deh Ibu Luki. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Luki. Terus jaga kesehatan, sekali lagi salam buat keluarga dan juga rekan-rekan guru dengan siswanya juga ya. Iya, tentu, Mas. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Luki, salam guru inovatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif.